Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Kali ini Pak Dedi akan membawakan cerita yang sangat inspiratif untuk kita semua. Cerita ini Pak Dedi ambil dari buku Muhammad Teladanku. Ya, jadi kalian yang masih belum punya buku ini atau yang belum pernah membaca buku ini, Pak Dedi akan membacakan secara berurutan, jadi tiap sesinya gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bercerita satu. Adik-adik tersayang, selain memberi pesan dan nasihat serius, Rasulullah pun sangat pandai bercerita. Apa yang Rasulullah kisahkan selalu mempesona hati sekaligus mengandung pelajaran. Para sahabat sangat menyukai cerita Rasulullah yang bisa mengusir jenuh dan mencairkan kebekuan hati. Rasulullah bersabda, telinga kita seringkali merasa muak, maka perdengarkanlah syair-syair dan cerita-cerita kalian. Mari adik-adik tersayang, kita dengarkan beberapa cerita dari Rasulullah. Pada masa sebelum kenabian, Rasulullah Muhammad SAW hiduplah 3 orang Yahudi yang amat sengsara. Mereka dijauhi orang karena keadaan masing-masing yang menyedihkan. Yahudi pertama berpenyakit kusta. Yang kedua berkepala botak. Dan yang ketiga buta. Tidak bisa dikatakan beriman seorang hamba sebelum ia diuji oleh Allah SWT dengan kesulitan atau kebahagiaan. Maka Allah mengutus malaikat kepada ketiga Yahudi itu untuk menguji mereka. Malaikat utusan itu mengubah diri menjadi seorang laki-laki yang berpakaian bersih dan mendatangi penderita kusta. Hal apa yang paling kau cintai? Tanya malaikat. Kulit yang halus dengan warna yang bagus dan kesembuhan dari penyakit yang menyebabkan orang-orang membenciku. Malaikat mengusap tangannya dan sembuhlah si penderita kusta. Kemudian malaikat bertanya lagi, harta apa yang engkau sukai? Unta, jawab Yahudi yang kini berkulit halus itu penuh harap. Maka malaikat memberi seekor unta betina yang sedang mengandung sambil berkata, semoga Allah memberkatimu dengan pemberian ini. Kemudian malaikat datang dan menyembuhkan Yahudi botak. Setelah rambut tebal dan halus tumbuh di kepalanya, malaikat memberinya seekor sapi yang sedang mengandung dan juga mendoakan keberkahannya. Malaikat juga menyembuhkan mata si buta dan membuatnya kembali bisa melihat warna-warni dunia ini. Kemudian sesuai permintaan orang itu, malaikat memberinya seekor kambing yang sedang mengandung dan mendoakan keberkahan. Kemudian ketika hewan pemberian itu melahirkan, dan dalam waktu yang tidak beberapa lama, onta, sapi, dan kambing itu telah memenuhi padang gembala. Hal itu berkat doa si malaikat dan kesabaran 3 orang Yahudi itu kepada Allah saat mereka tengah menderita. Maka kini Allah menguji rasa syukur ketiganya saat tengah dilimpahi karunia. Malaikat pun diutus lagi, tetapi kali ini ia menyamar menjadi penderita kusta kepada si pemilik unta. Malaikat mengiba, aku adalah musafir malang yang kehabisan bekal perjalanan.
Atas nama Zat yang telah memberimu kulit indah dan harta berupa onta, aku mohon diberi sedikit bekal untuk meneruskan perjalanan. Tidak, permintaanmu terlalu banyak, tolak si pemilik onta. Bukankah dulu engkau penderita kusta yang fakir dan dikucilkan orang, lalu Allah menolong dan menganugerahimu? Tanya malaikat. Aku adalah orang berharta dan aku mewarisi harta ini dari orang yang kaya pula, bantah si pemilik unta sambil membusungkan dada. Malaikat pun akhirnya berkata, seandainya engkau berdusta, Allah akan mengembalikanmu seperti dahulu. Setelah itu malaikat menyamar menjadi lelaki botak dan mendatangi si pemilik sapi. Berilah aku bekal perjalanan atas nama Zat yang telah memberimu rambut yang indah dan harta berupa sapi yang melimpah. Namun si pemilik sapi sudah berubah menjadi angkuh dan kikir. Ia menolak permintaan itu dan malaikat pun mengatakan hal yang sama. Seandainya engkau berdusta, Allah akan mengembalikanmu seperti dahulu. Malaikat pun menyamar menjadi pengemis buta dan mendatangi si pemilik kambing untuk meminta belas kasihan. Berbeda dengan kedua temannya, si pemilik kambing tersenyum dan berkata, sungguh dahulu aku buta sepertimu, lalu Allah mengembalikan penglihatanku serta memberiku harta yang banyak. Maka ambillah yang engkau hendaki dan dari hartaku. Sungguh aku tidak akan keberatan demi ridha Allah yang maha perkasa dan maha mulia. Maka malaikat menjawab, milikilah hartamu itu. Sesungguhnya Allah hanya ingin menguji kalian bertiga. Allah telah meridhoimu dan memurkai kedua temanmu. Baik, itu untuk cerita yang pertama. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan adik-adik? Jadi yang pertama adalah kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita dan bersabar. Jadi bersabar atas ujian serta bersyukur. Dan malaikat-malaikat Allah itu senantiasa menguji kita. Jadi Allah menguji kita melalui malaikat-malaikat itu, apakah kita itu termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur atau tidak mensyukuri nikmat Allah dari apa yang kita dapatkan. Baik, itu mudah-mudahan sepenggal cerita ini dapat kita ambil hikmah. Sekian dari Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.